Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani dan akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, tentunya kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berjumpa di dalam kajian kali ini insyaallah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tema yang akan kita bahas yaitu tema yang berkaitan tentang permasalahan tauhid, dan kitab yang akan kita bahas adalah kitab Al-Usulu Salasah. Kitab Al-Usulu As-Salasah karya seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini salah seorang ulama yang dikenal dengan dakwahnya atau gencar dakwahnya dalam mendakwahkan at-tauhid. Dan itu juga bisa kita tahu dengan melihat karya-karya beliau dari kitab Al-Usulus Salasah, Qawaidul Arba, Kashfus Subhat, dan juga kitab At-Tauhid, yang mana di dalamnya beliau fokus dalam membahas tentang permasalahan tauhid, terutama tauhid al-uluhiyah. Dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas salah satu kitab beliau yang berjudul Al-Usulu As-Salasah. Al-Usul As-Salasah, tiga pondasi atau tiga landasan yang harus kita ketahui. Dan Al-Usulu Salasah, mungkin ada sebagian kita bertanya kenapa judulnya Al-Usulu Salasah. Ada yang berpendapat bahwa kitab Al-Usulu Salasah yang di dalamnya membahas tentang siapa Rabbmu, dan membahas tentang siapa nabimu, dan membahas tentang apa agamamu, dan tentunya ini adalah sebuah permasalahan yang akan ditanyakan kelak oleh seorang malaikat ketika kita di alam kubur. Karena seseorang ketika dikuburkan di alam kubur akan datang dua orang malaikat yang akan menanyakan mereka, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Dan tentunya dengan mempelajari ini kitab Al-Usul Salasah, kita mengharap kepada Allah Ta'ala agar bisa kita mengilmui tentang Rob yang kita sembah, mengilmui tentang Nabi yang kita ikuti, mengilmui tentang agama Islam secara dasar. Tentunya kita berharap kepada Allah Ta'ala selain kita mengilmui, kita juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah, dan sehingga suatu kelak nanti kita bisa dengan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat tersebut insyaallah ta'ala. Nah,
Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah ta'ala. Antum bisa lihat matan kitab Al-Usul Salasah, sekarang yang akan kita pelajari adalah kitab matannya atau kitab matanya, bukan syarahnya. Dan insyaallah kita akan mengambil beberapa syarah dari kitab Al-Usul Salasah sehingga kita ringkaskan dan kita jadikan syarah matan yang akan kita pelajari. Nah, bisa lihat di kitabnya atau matannya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Antum lihat, penulis rahimahullah ta'ala mengawali permasalahannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga kebiasaan para ulama ketika mereka mengawali risalah-risalah mereka, kitab-kitab mereka, bahkan aktivitas-aktivitas mereka. Mereka biasanya senantiasa tidak melupakan untuk mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Entah itu tertulis dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim ataupun tidak tertulis. Tapi kebanyakan mereka menulis kata al-basmalah sebelum mereka mengawali risalah atau kitab-kitab mereka, sebagaimana penulis yang lakukan. Tentunya kita bertanya, apa sih alasannya? Kenapa mereka mengawali dengan basmalah, dengan bismillah? Bisa kita simpulkan dari penjelasan atau syarah kitab Al-Usul Salasah, ada 4 alasan. Ada 4 alasan kenapa mereka mengawali risalah mereka atau kitab mereka dengan bismillah. Alasan yang pertama, ittiba'an bi kitabillah, yani mengikuti Al-Quran, mengikuti kitab Allah ataupun Al-Quran. Kalau seandainya kita membuka Al-Quran, membuka lembaran-lembaran Al-Quran, tidaklah kita jumpai surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, melainkan semuanya diawali dengan Bismillah. Dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas. Kecuali mungkin satu surat, yaitu apa? Surat At-Taubah. Mungkin bisa dinamakan juga dengan surat Al-Bara'ah. Itu pun ada yang mengatakan surat At-Taubah adalah bagian atau kelanjutan dari surat sebelumnya, sehingga apa, tidak dimulai dengan Al-Basmalah. Ini alasan yang pertama. Ini juga senada dengan hadis Rasulullah SAW yang mana beliau mengatakan, Ibda'u bima bada Allah. Ibda'u bima bada Allah. Artinya apa? Mulailah dengan apa yang Allah Ta'ala mulai. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mulai dengan Bismillah. Maka tentunya kita pun memulai risalah kita, kitab-kitab kita, tulisan kita, atau bahkan aktivitas kita dengan Bismillah. Nah, lalu alasan yang kedua, iktidaan bil anbiya, mengikuti para nabi. Mengikuti para nabi. Mungkin pernah dengar kisahnya Nabi Sulaiman ketika menulis risalah ke Ratu Bilqis, beliau mengawali dengan Bismillah. Ataupun kisahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menulis risalah ke Azimi Rum atau penguasa Rum atau Romawi pada waktu itu, memulai dengan Bismillah. Atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian Hudaybiyah, beliau mengawali dengan
al-basmalah, bismillah. Nah, maka ini alasan yang kedua, yaitu apa? Mengikuti para nabi. Nah, lalu alasan yang ketiga, at-tabarruk bi asma'illahi wa sifatih. Ini bertabarruk dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini seakan-akan ketika kita memulai bismillah, ya Allah, berikanlah keberkahan pada risalahku ini, berikanlah keberkahan kepada tulisan-tulisanku ini, berikanlah keberkahan di dalam aktivitas-aktivitasku ini. Dan ini juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang baik. Maka berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama tersebut. Nah, lalu alasan yang keempat atau yang terakhir, mengamalkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Ya, meski para ulama berselisih pendapat tentang kesahihan hadis tersebut, akan tapi para ulama jadikan ini sebagai dalil atau hujjah dalam memulai dengan basmalah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu amrin dhi balin la yabda'u bil basmalah fahuwa aqta wa fi riwayah fahuwa abtar. Nah, artinya apa? Kullu amrin, setiap perkara, dhi balin, yang memiliki kepentingan, la yabda'u bil basmalah, tidak memulai dengan bismillah, fahuwa aqta atau fahuwa abtar, dan semua itu maknanya adalah naqisul barakah. Kata Rasulullah, berkahnya sedikit. Ini maksudnya ketika kita tidak mulai dengan bismillah, ada kebaikannya, akan tapi apa? Kebaikan yang Allah Ta'ala berikan sedikit, tidak banyak. Maka ayo ikhwah, dengan mengetahui alasan-alasan berikut, maka ibda'u bil basmalah, maka mulailah dengan bismillah di dalam risalah kita, di dalam aktivitas kita, dalam sehari-hari. Demikian itu fawaid dari kata bismillah. Lalu penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan, i'lam rahimakallah. Anda melihat penulis mengatakan i'lam itu adalah fi'il amr dari kata alima ya'lamu. Fi'il amr dari alima ya'lamu, ilman, yang artinya i'lam, ketahuilah. Dijelaskan bahwa kata i'lam itu tidaklah digunakan melainkan untuk sesuatu yang memiliki kepentingan. Ya, ini tidak digunakan pada sembarang kondisi, tapi digunakan untuk sesuatu yang memiliki kepentingan. Jadi nggak bisa kita mengatakan alam ayol ikhwah sa'adhab ilal hamam atau ilal suq. Ketahuilah wahai para saudaraku, saya ingin pergi ke pasar ataupun ingin pergi ke WC. Maka tidak digunakan seperti itu. Akan tapi apa? Digunakan dengan tujuan kata setelahnya itu memiliki makna yang penting atau memiliki sebuah kepentingan. Maka di sini penulis rahimahullah ta'ala menggunakan kata i'lam
yang menunjukkan permasalahan yang akan beliau sampaikan berikutnya adalah permasalahan yang penting yang harus kita ketahui dan harus kita pelajari. Nah, lalu beliau mengatakan rahimakallah. Anda bisa lihat dalam matan kitab rahimakallah. Rahima, yarhamu, rahmah. Rahimakallah, semoga Allah Ta'ala memberikan engkau rahmat. Atau maknanya, semoga Allah Ta'ala memberikan engkau maghfirah fima madha. Jadi ketika seorang mendoakan rahimakallah, itu maknanya dia mendoakan ampunan untuk engkau dosa-dosa yang telah lalu, dan semoga engkau pun akan mendapatkan penjagaan agar tidak terjerumus di dalam dosa pada masa datang. Itu mana rahmah. Jadi kata rahmah itu artinya maghfirah, ampunan. Tapi ampunan yang telah lalu, dan penjagaan dari terjerumus dosa pada masa datang. Jadi rahimakallah, yang semoga engkau mendapatkan apa? Semoga engkau Allah Ta'ala ampuni dosanya, dan semoga engkau Allah Ta'ala jaga dari terjerumus ke dalam dosa-dosa. Nah, itu makna rahmah. Makna rahmah. Lalu apa bedanya dengan maghfirah? Nah, bedanya ketika kata rahmah dan maghfirah itu bersanding, maka rahmah punya arti sendiri, maghfirah punya arti sendiri. Maka ketika kata rahmah itu bersanding, maka ada yang mengatakan maghfirah adalah ampunan yang telah lalu, sedangkan rahmah adalah ampunan yang akan datang. Seperti sering kita jumpai, ada doa yang mengatakan Allah yarhamuhu wa yaghfir lahu, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan semoga Allah Ta'ala memaghfirahkannya. Nah, maka itu artinya seperti itu. Ketika kata rahmah dan maghfirah itu bersanding, maka maghfirah artinya ampunan dosa-dosa yang telah lalu, sedangkan rahmah itu artinya ampunan dosa-dosa yang akan datang. Nah, dan di sini adalah doa penulis rahimahullah ta'ala tentunya untuk para jamaahnya atau para orang-orang yang membaca kitabnya, mempelajari kitabnya, dan menghafal kitabnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa penulis rahimahullah ta'ala adalah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut, yang Masya Allah tidak lupa dengan para muridnya, senantiasa mendoakan kepada para mad'unya. Ini juga membantah bagi mereka yang mengatakan bahwa penulis rahimahullah ta'ala adalah orang yang kasar atau orang yang kejam ataupun yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Annahu, bahwasanya, yajibu alaina, wajib atas kita. Wajib atas kita. Atau yajibu alal mukallaf. Ini wajib atas semua mukallaf. Semua mukallaf. Itu mukallaf. Mukallaf adalah orang yang berakal dan orang yang balik. Orang yang balik dan berakal, maka dia adalah seorang mukallaf. Orang yang balik dan berakal, maka dia adalah seorang mukallaf.
Ay annahu yajibu 'alal mukallaf. Ini alaina kami di sini adalah mukallaf. Dan mukallaf itu adalah orang yang balik dan berakal. Ini kewajiban bagi orang yang sudah balik dan berakal harus mengetahui 4 permasalahan ini. Ini kewajiban. Wajib sendiri itu maknanya sesuatu yang harus kita kerjakan. Sesuatu yang harus kita kerjakan. Maka makna dalam usul fiqh sendiri, wajib itu artinya ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Yani sesuatu yang diberikan pahala bagi mereka yang mengerjakannya dan diberikan hukuman bagi mereka yang meninggalkannya. Itu kewajiban. Jadi berdosa ketika kita meninggalkan kewajiban tersebut. Nah, dan kita berpahala ketika kita mengamalkan kewajiban tersebut. Annahu yajibu alaina, wajib atas kita. Yani kita berdosa ketika tidak mempelajari 4 permasalahan ini. Nah, ta'allumu arba'i masail, wajib atas kita untuk mempelajari 4 permasalahan ini. Naam. Taib. Apa saja permasalahannya? Kata penulis, al-ula, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam. Yang pertama, atau permasalahan yang pertama yang wajib kita ketahui adalah al-ilmu. Berilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Allah. Mengenal Allah. Mengenal nabinya. Dan juga mengenal agamanya, itu Islam. Bil adillah, dengan dalil. Ayo lihwa, kata ilmu sendiri sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Usul min Ilmi Al-Usul, beliau mengatakan al-ilmu adalah idrakus syai' ala ma wa alaihi idrakan jasiman. Maknanya mengetahui sesuatu atas apa yang ada padanya dengan pengetahuan yang kuat. Ini tanpa ada keraguan sedikit pun. Seperti kita melihat ada tembok yang berwarna putih dan kita ditanya, apa warna temboknya? Dan kita dengan keyakinan yang kuat mengatakan tembok itu putih. Ya, sama halnya, kita harus benar-benar meyakini tanpa keraguan akan keimanan kita, akan Tuhan kita, akan Nabi kita, akan agama kita yang kita anut. Nama ilmu. Jadi wajib bagi kita untuk mengilmui tentang adanya Allah, mengilmui tentang adanya Nabi, mengilmui tentang Islam adalah agama yang benar. Dan ilmu sendiri itu ada dua macam. Ilmu sendiri ada dua macam. Ilmu sendiri hukumnya ada 2 macam. Yang pertama fardu ain. Itu wajib bagi setiap individu. Wajib bagi setiap individu. Seperti ilmu-ilmu yang gak boleh kita jahil. Gak boleh kita jahil di dalam permasalahan tersebut. Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal nabinya, dan ilmu mengenal agama Islam yang wajib kita ketahui. Seperti wajibnya sholat, bagaimana cara sholat, wajibnya puasa, bagaimana cara puasa, wajibnya zakat, bagaimana cara zakat, dan lain-lainnya. Ada juga ilmu yang hukumnya fardu kifayah.
yaitu sebuah kewajiban ketika sudah terlaksana oleh sebagian, maka gugur hukumnya untuk sebagian yang lainnya. Maka ketika ada orang yang sudah melaksanakan kewajiban tersebut atau sudah mengilmui ilmu tersebut, maka gugur kewajiban kita. Nah, dan tentunya ilmu yang akan kita pelajari ini adalah ilmu bagian dari ilmu yang berhukum fardu ain, wajib atas masing-masing individu. Yaitu apa? Wajib mengenal Allah Ta'ala, wajib mengenal Nabi-Nya, dan wajib mengenal agama Islam. Naam. Dan ayo ikhwah, kata ilmu sendiri ketika disebutkan, diitlakkan, itu maksudnya adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Naam. Wa huwa ma'rifatullah, yakni ilmu mengetahui tentang Allah. Yakni mencakup di dalamnya itu mengetahui tentang uluhiyahnya, yakni kewajiban kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah, mengetahui tentang rububiyahnya, kewajiban kita mengesahkan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan, bahwasanya Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta, bahwasanya Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan, dan ilmu mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa ma'rifatu nabiyyi, yang mengenal ilmu mengenal Nabi Muhammad atau nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah jadikan lewat beliaulah kita mengenal agama Islam. Karena Allah Ta'ala mengutusnya untuk menyampaikan risalah-risalahnya. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya Nabi, kita bisa mengenal Allah Ta'ala, kita bisa mengenal agama atau risalah yang Allah Ta'ala turunkan. Maka kewajiban kita adalah mengetahui tentang, maka wajib bagi kita untuk mengetahui tentang Nabi kita, tentang Rasul kita, yaitu apa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Nabi sendiri itu secara makna adalah man uhiya ilaihi bil wahyi walam yu'mar bitablighi. Seorang yang Allah Ta'ala utus dengan sebuah syariat atau dengan sebuah wahyu, akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan makna Rasul sendiri itu kebalikannya. Allah Ta'ala berikan syariat ataupun wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Wa ma'rifatun nabi adalah maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan seorang rasul. Nah, ya mencakup di dalamnya mungkin kita mengenal nasabnya, mengenal sifat kepribadiannya, mengenal akhlak-akhlaknya, dan juga mengenal tentang kehidupan sehari-harinya agar kita bisa praktekkan, kita contohkan di dalam keseharian kita. Lalu beliau mengatakan wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengetahui atau mengilmui agama Islam dengan dalil. Mengetahui agama Islam dengan dalil. Dan tentunya dalam mengenal agama Islam harus dengan ilmu dan dalil. Yang mana di dalam permasalahan ini penulis mengisyaratkan kepada kita agar kita dalam mengamalkan agama yang
kita yakini ini haruslah dengan ilmu dan sesuai dengan dalil. Tentunya apa? Kita bisa mengetahui semua itu dengan belajar. Semakin giat kita belajar, insyaallah kita akan lebih mengenal agama Islam ini. Nah, ini permasalahan yang pertama yang perlu kita ketahui, yaitu ilmu, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Nah, lalu qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ats-tsaniyatu al-'amalu bihi. Lalu penulis rahimahullah ta'ala mengatakan yang kedua dalam permasalahan-permasalahan yang wajib kita ketahui adalah al-'amalu bihi, mengamalkan bihi dengan ilmu yang kita pelajari. Mengamalkan dengan ilmu yang kita pelajari. Maka kewajiban yang kedua yang penulis sebutkan yaitu wajib atas kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Wajib atas kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena ayol ikhwah, ilmu itu seperti pohon dan amal itu seperti buah. Maka ketika seseorang tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka percuma, enggak ada hasilnya. Makanya ada pepatah yang mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarin. Amal atau ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon yang tak berbuah. Itu seperti pohon yang tak berbuah, sia-sia. Sia-sia. Ini kita belajar ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang kita pelajari, itu sungguh sia-sia. Bahkan ada ancaman. Bahkan ada ancaman dari Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis, asyaddun nas azaban alimun lam yanfa'hu Allahu biilmi. Kata Rasulullah SAW mengatakan apa? Manusia yang paling keras azabnya adalah seorang alim yang mana Allah Ta'ala tidak memberi manfaat pada ilmunya. Allah Ta'ala memberi manfaat pada ilmunya. Dan juga ini termasuk salah satu dari 3 orang yang Allah Ta'ala masukkan ke neraka pertama kali. Bahkan ada seorang ulama yang buat syairnya, wa amilun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Dan seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diadab sebelum para penyembah berhala. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Tentunya ya ikhwah, pentingnya kita beramal dengan ilmu yang telah kita miliki. Nah, kita belajar bukan hanya untuk memperbanyak ilmu saja, akan tetapi kita belajar, kita juga harus mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ini permasalahan yang kedua atau yang wajib kita ketahui yang kedua. Lalu permasalahan yang ketiga, as-salisatu ad-da'watu ilaihi, yaitu yang ketiga, setelah mengamalkan ilmu, maka kewajiban selanjutnya adalah berusaha mendakwahkan ilmu yang kita amalkan dengan menyerukan dakwah pada jalan yang benar dan petunjuk, dan meniadakan atau meninggalkan kesyirikan dan kerusakan, karena ini adalah jalannya para nabi. Ini adalah jalannya para nabi. Maka tidaklah nabi-nabi yang Allah Ta'ala utus kecuali dakwah yang pertama kali didakwahkan adalah dakwah tauhid.
dakwah tauhid. Dan inilah tingkatan ilmu yang paling tinggi. Tingkatan ilmu yang paling tinggi, yaitu apa? Berdakwah. Yaitu apa? Berdakwah pada sesuatu hal yang paling penting. Dan sesuatu hal yang paling penting adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Nah. Lalu yang keempat, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adafi. Yang keempat adalah bersabar pada rintangan yang ada padanya. Yang namanya dakwah, yang namanya belajar, yang namanya mengamalkan ilmu yang kita pelajari, yang namanya berdakwah dengan ilmu yang telah kita pelajari, tentunya itu tidak mudah. Pasti ada saja rintangan-rintangan. Ada saja rintangannya. Dalam belajar misalkan ada rintangan kemalasan atau rintangan finansial dan yang lainnya. Dalam mengamalkan misalnya ada rintangan kemalasan, ada rintangan-rintangan yang mungkin menjadikan kita sulit untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Dalam berdakwah misalkan mau banyak rintangannya. Rintangan mungkin penolakan dari masyarakat, atau rintangan dari hal-hal yang mungkin menjadikan kita enggan untuk mendakwahkannya. Maka kata beliau, permasalahan yang keempat yang harus kita ketahui dan kita amalkan adalah as-sabru 'alal adzafi. Bersabar di atas rintangan yang ada di dalamnya. Maka kewajiban kita adalah bersabar. Ketika Allah Ta'ala memberikan ujian dan rintangan tersebut. Lalu penulis rahimahullah ta'ala membawakan dalil akan wajibnya kita belajar dan mengamalkan 4 permasalahan di atas. Wa dalilu qaulu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa dalilu qaulu ta'ala, ini sebuah kebiasaan penulis rahimahullah ta'ala. Kalau kita melihat tulisan-tulisan beliau rahimahullah ta'ala, biasanya ketika beliau memberikan sebuah permasalahan, beliau juga tidak lupa memberikan dalil-dalil pada permasalahan tersebut. Qaulu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah atas makhluknya, yakni waktu. Wal asri, Allah Ta'ala bersumpah atas makhluknya, yaitu apa? Waktu. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa semua manusia dalam keadaan merugi. Di dalam ayat ini, innal insana, Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi. Illa, Allah Ta'ala memberikan pengecualian. Siapa sih mereka yang tidak merugi? Alladzina amanu. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Yani tidaklah dia beriman kecuali dia sudah berilmu akan keimanannya. Lalu yang kedua, wa amilus solihat, dan beramal soleh, mengamalkan ilmu-ilmu yang dia miliki. Wa tawasaw bil haq, ini saling menasihat ke dalam kebenaran, yaitu apa? Bertakwa. Wa tawasaw bis sabr, lalu yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran, yaitu bersabar di dalamnya.
Dan ini mencakup dalil dan dalil ini mencakup dari 4 permasalahan yang kita sebutkan. Nah, lalu beliau mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatuhum. Ini Asy-Syafi'i yang ma'ruf, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang salah satu ulama imam madhab 4 yang masyhur, dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Nah, beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatuhum. Beliau mengatakan, sekiranya Allah Ta'ala tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, niscaya akan cukup bagi mereka. Karena apa? Karena besar dan agungnya perkara yang ada di dalamnya. Karena besar dan agungnya perkara yang ada di dalamnya. Makanya apa? Imam Syafi'i mengatakan demikian. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Bukhari, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, seorang ulama hadis yang terkenal dengan kitabnya, yaitu apa? Sahih al-Bukhari. Yani kita ada bahkan para ulama mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Beliau mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bahkan beliau membuat bab tersendiri dalam kitabnya. Ini bab ilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Ini beliau ingin menjelaskan kepada kita, inilah, kita harus berilmu dulu sebelum kita mengucapkan dan sebelum kita mengamalkan. Beliau membuat bab khusus pada kitabnya dengan tema berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Karena mempelajari ilmu wajib didahulukan dari berucap dan beramal. Dan tidaklah sah sebuah ucapan dan amalan seseorang sampai dia melakukan semua itu sesuai dengan landasan ilmu. Sebagaimana dalam sebuah hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Dan ada ungkapan sebuah syair yang mengatakan, wa kullu man bi khairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbal. Dan setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalan-amalannya tertolak. Nah, lalu dia membawakan dalil. Rahimallahu ta'ala membawakan dalil. Nah, penulis rahimallahu ta'ala berdalil dengan dalil ini, yaitu apa? Firman Allah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Atas apa? Atas wajibnya mendahulukan ilmu sebelum beramal. Atas mendahulukan ilmu sebelum berucap dan beramal. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berdalil dengan dalil ayat yang disebutkan dalam kitabnya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Nah, kalau dalam ayat tersebut ada dua perintah. Perintah yang pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah mulai perintahnya dengan ilmu. Ilmuilah tentang Allah Ta'ala. La ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Wastaghfir lidzanbik, perintah yang kedua. Kemudian Allah Ta'ala merintahkan untuk beramal. Wastaghfir lidzanbik, yani istighfar dengan dosa-dosa yang engkau miliki. Yani Allah Ta'ala menyuruhkan untuk kita beramal. Apa amalannya? Itu beristighfar. Nah,
Maka ini dalil akan wajibnya kita mengilmui dulu sebelum kita berucap dan beramal. Nah, demikian barakallahu fikum kajian usul salasa yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.